wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tisapri Wahyuni dalam channel Putra Diagonis, dimana dalam channel ini kami akan membahas secara tuntas masalah-masalah yang berkaitan dengan matematika, yang mencakup rumus-rumus matematika, contoh-contoh soal, dan penjelasan tentang materi-materi dalam matematika. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda lonceng. Kalian juga bisa komen, kritik, dan saran yang membangun pada kolom komentar agar channel kami dapat berkembang. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perkalian dan pembagian pada pecahan. Oke teman-teman, kita simak penjelasannya. Check it out. Operasi hitung pada pecahan sudah kita ketahui ya pada video sebelumnya, bahwa operasi hitung pada pecahan terbagi menjadi 5 bagian. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang perkalian dan pembagian pada pecahan. Buat kalian yang belum nonton materi penjumlahan dan pengurangan pecahan, bisa lihat link dalam deskripsi video ini ya. Operasi perkalian. Ketika kita ingin melakukan operasi perkalian pada 2 atau lebih pecahan, caranya mudah teman-teman. Kita hanya perlu mengalihkan kedua pembilangnya dan mengalihkan kedua penyebutnya. Nah, seperti ini ya jika dituliskan dalam rumus matematika. Jika A per B dikali C per D, maka kita kalikan A kali C per B dikali D, sehingga bisa kita lihat ya seperti ini. Kita simak contohnya. 3 per 5 dikali 4 per 7, maka 3 dikali 4 per 5 dikali 7, hasilnya 12 per 35. Contoh lain, 31 per 3 dikali 2 per 5. Di sini kita harus rubah dulu 31 per 3, karena 31 per 3 ini adalah pecahan campuran, maka kita harus rubah dulu ke dalam pecahan biasa. Seperti apa nih cara merubahnya? Kita simak baik-baik. 31 per 3 ini kita kalikan ke bawah, 3 kali 3, lalu kita jumlahkan ke atas ditambah 1 jadi 10 per 3. Tentunya teman-teman sudah tahu ya seperti apa caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita balik lagi ke contoh yang tadi. 31 per 3 dikali 2 per 5, maka kita sudah dapatkan bahwa 31 per 3 dirubah menjadi 10 per 3. Lalu kita kali 2 per 5, hasilnya 20 per 15. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Kita lanjut ke operasi hitung pembagian ya. Operasi pembagian. Ketika kita akan melakukan operasi pembagian, caranya adalah mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang pada pecahan yang menjadi pembaginya. Lalu ubah tanda pembagiannya menjadi tanda perkaliannya. Kita simak ya. Nah, seperti ini. Jika A per B dibagi C per D, maka A per B kita rubah bagi menjadi tanda kali, lalu pembaginya kita rubah menjadi D per C, sehingga A dikali D per B dikali C. Kita simak contohnya. 7 per 5 dibagi 2 per 3, maka 7 per 5 dikali 3 per 2. Lalu kita kalikan saja menjadi 7 dikali 3 per 5 dikali 2, sama dengan 21 per 10. Kita beri contoh dari kasus lain ya. Ibu Budi membeli 20 kilo minyak goreng. Minyak goreng itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik, masing-masing berat 1 per 4 kg. Berapa banyak kantong plastik yang dibutuhkan? Ayo, berapa? Kita simak ya penjelasannya bagaimana. Jadi 20 dibagi 1 per 4, maka 20 kita ubah menjadi 20 per 1, tinggal kalikan saja
4/1, maka hasilnya 80 kantong. Maka Ibu Budi membutuhkan 80 kantong ya. Nah, teman-teman, ternyata materi ini tidak sesulit yang dibayangkan, bukan? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, boleh isi di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tisa Triwahyuni dalam channel Putra Diagonis. Buat kalian yang masih di rumah aja, daripada bengong, lebih baik ikuti terus channel kita ya. Dimana pada channel ini kita akan mengupas secara tuntas rumus-rumus matematika, definisi-definisi, dan soal-soal dalam matematika. Kita simak penjelasannya, let's go! Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung pada pecahan. Operasi hitung pada pecahan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian, dan yang terakhir perpangkatan. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan saja ya. Penjumlahan dan pengurangan. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yaitu: yang pertama, menyamakan penyebut. Penyebut adalah angka yang membagi dan letaknya ada di bawah, sedangkan pembilang adalah angka yang dibagi dan letaknya ada di atas. Jadi misalnya 2/5, maka penyebutnya adalah 5 dan pembilangnya adalah 2. Ada 2 cara untuk menyamakan penyebut. Yang pertama, mencari KPK dari penyebut. Contohnya adalah 1/5 ditambah 3/10. Kita cari KPK dari 5 dan 10, kita dapat 10 ya. Oh ya, teman-teman masih ingat kan KPK itu apa? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita akan bahas KPK itu pada kesempatan yang lain ya. Cara kedua adalah menyamakan penyebut dengan mengalikan penyebutnya. Sebagai contoh, 2/5 ditambah 1/2. Kita kalikan kedua penyebut tersebut yaitu 5 dan 2, sehingga penyebut barunya adalah 10. Setelah itu kita mencari pembilang setelah disamakan penyebut. Caranya adalah membagi nilai penyebut yang baru dengan nilai penyebut lama. Lalu hasilnya kita kalikan dengan pembilang yang sebelumnya. Kita simak penjelasannya, let's go! Contohnya 2/5 ditambah 1/2. Kita sudah dapatkan penyebut barunya 10. Lalu 10 dibagi 5 dikalikan dengan 2. Nah, yang satunya 10 dibagi 2 dikalikan dengan 1. Setelah penyebutnya sudah sama dan pembilangnya kita ubah, maka langkah selanjutnya mengoperasikan pecahan tersebut. Kita bahas contoh lain. 6/7 dikurangi 4/5. Kita cari KPK dari 7 dan 5. Kita dapatkan 35 ya. 35 ini kita bagi dengan 7, lalu kalikan dengan 6 sehingga didapat 30. Lalu sebelahnya 35 dibagi 5, lalu kalikan dengan 4, hasilnya 28. Maka 2/35 adalah jawabannya ya. Nah, teman-teman, ada cara cepat nih untuk menyelesaikan operasi penjumlahan pada pecahan. 3/5 ditambah 2/4. 5 dikali 4, hasilnya 20. Lalu kita kali silang ya, dari atas ke bawah. 3 kali 4. Selanjutnya 2 dikalikan 5, maka hasilnya 12/20 ditambah 10/20, sehingga kita dapatnya 22/20. Lalu kita sederhanakan menjadi 11/10. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa ya untuk like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini dalam channel Putra Diogenes. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian bilangan dan macam-macam bilangan. Sebelum kalian melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian untuk like, subscribe, and share. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian bilangan. Apa sih bilangan itu? Bilangan adalah suatu konsep yang digunakan sebagai pencacahan dan pengukuran. Lambang atau simbol untuk mewakili bilangan disebut dengan angka atau lambang bilangan. Nah, ini adalah macam-macam dari bilangan. Bilangan itu biasa kita sebut dengan bilangan kompleks. Bilangan kompleks dibagi menjadi dua bilangan, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real dibagi dua menjadi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bagi dua, bilangan negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah terbagi menjadi dua juga, menjadi bilangan asli dan juga bilangan nol. Dari bilangan asli terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bilangan prima, bilangan ganjil, bilangan genap, dan bilangan komposit. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu apa sih dari bilangan-bilangan itu. Yang pertama, bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu adalah himpunan dari bilangan terbesar. Jadi, semua bilangan termasuk kepada bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini terbagi menjadi dua, yaitu bilangan real. Apa sih bilangan real itu? Bilangan real adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Contohnya seperti 5/8, log 10, dan seterusnya. Lalu ada bilangan imajiner. Bilangan imajiner adalah bilangan I atau satuan imajiner, di mana I merupakan lambang baru yang bersifat I2 sama dengan negatif 1. Contohnya adalah I, I4, I5, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan pecahan, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan bilangan B disebut dengan penyebut. Contohnya seperti 1/3, 2/3, 1/8, dan seterusnya. Selanjutnya bilangan bulat yang sering kita temui. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah himpunan bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Contohnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dilanjutkan dengan bilangan negatif adalah tentunya bilangan yang bersifat negatif. Semua bersifat yang negatif itu adalah bilangan negatif. Contohnya adalah negatif 3, negatif 7, negatif 5, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan cacah. Apa bilangan cacah? Adalah himpunan bilangan positif dan nol. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sekarang ada bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari bilangan 1 ke atas. Jadi bilangan asli itu adalah dari angka 1 sampai dan seterusnya. Nah, sekarang ada bilangan 0. Tentunya bilangan 0 adalah angka 0 itu sendiri. Ingat ya teman-teman, dalam matematika itu bukan angka kosong, tapi angka 0. Tidak ada yang namanya angka kosong. Dilanjutkan dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan apapun kecuali bilangan itu sendiri dan 1. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Bilangan ganjil
adalah bilangan yang apabila dibagi 2 hasilnya tersisa 1, atau bilangan yang dapat dinyatakan dengan 2n-1 dengan n adalah bilangan bulat. Contoh: negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Selanjutnya, bilangan genap adalah bilangan yang selalu habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke bilangan komposit. Apa sih bilangan komposit? Sebagian orang mungkin baru dengar ya bilangan komposit apa. Nah, kita jelaskan. Bilangan komposit itu adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan bukan termasuk bilangan prima. Jadi bilangan komposit itu selain dari bilangan prima yang tadi sudah kita bahas ya teman-teman. Contohnya 4, 6, 8, 10, 12, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, dengan bagian ini kalian harus ingat-ingat. Ini adalah macam-macam bilangan. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini dalam Putra Diagonis Channel. Sebelum kalian melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian untuk subscribe, like, and share. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang operasi hitung campuran di dalam matematika. Seperti apa ya? Kita simak penjelasannya. Sebelum kalian menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan operasi campuran dalam matematika, kalian harus tahu nih aturan-aturan dasar yang ada di dalam operasi hitung campuran. Nah, yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan itu memiliki tingkat yang sama, sehingga pengerjaannya dilakukan secara berurutan. Contohnya adalah 5 ditambah 8 dikurangi 3. Di sini kita kerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. 5 ditambah 8 hasilnya adalah 13, lalu dikurang 3 hasilnya 10. Contoh yang kedua, 6 dikurang 4 ditambah 9. Kita kerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. 6 dikurangi 4 hasilnya 2, lalu dijumlahkan dengan 9 hasilnya 11. Aturan yang kedua, operasi perkalian dan pembagian memiliki tingkat yang sama, maka pengerjaannya dilakukan secara berurutan. Contohnya, yang pertama, 2 dikali 8 dibagi 4. Kita kerjakan dari sebelah kiri dulu. Hasil dari 2 dikali 8 adalah 16, lalu dibagi 4 hasilnya 4. Contoh yang kedua, 12 dibagi 3 dikali 5. Kita kerjakan dulu operasi pembagian. 12 dibagi 3 hasilnya 4, dikali 5 hasilnya 20. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika di dalam soal tersebut terdapat operasi secara acak, maka dilakukan pengerjaannya untuk operasi perkalian dan pembagian, lalu dilanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Kita simak contoh berikut. 5 ditambah 5 dikali 3 dikurangi 2. Kita kerjakan terlebih dahulu operasi perkalian. Maka 5 ditambah 15 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 18. Contoh yang kedua, 4 dikali 5 dikurangi 10 dibagi 2 ditambah 8. Kita kerjakan terlebih dahulu operasi perkalian. Nah, setelah perkalian kita kerjakan, lalu kita kerjakan pembagian, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu
Karena penjumlahan dan pengurangan memiliki tingkat yang sama, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang sebelah kiri ya. Jadi kita kerjakan pengurangan dulu, lalu akhirnya penjumlahan kita kerjakan. Oke, aturan yang keempat adalah operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Kita simak contohnya seperti apa? Ini dia. Kita kerjakan yang ada di dalam tanda kurung. 5 ditambah 15 hasilnya 20, lalu dibagi dengan, kita jumlahkan 4 ditambah 1, 5, maka 20 dibagi 5 hasilnya 4. Kita lihat contoh yang kedua. Ini dia. Kita kerjakan yang ada di dalam tanda kurung. 5 ditambah 8 hasilnya 13, seperti ini. Lalu kita kerjakan pembagian, karena pembagian tingkatnya lebih tinggi dibanding penjumlahan dan pengurangan, maka hasilnya seperti ini. Lalu penjumlahan dan pengurangan tingkatnya sama, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang secara berurutan. Kita kerjakan penjumlahan dulu, lalu kita kurangkan, maka hasilnya adalah 13. Sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Oh iya, sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk menjawab dari pertanyaan yang akan saya beri. Jika 5 ditambah 5 dikalikan 3, berapakah hasilnya? Kalau yang bisa, boleh tulis di dalam kolom komen. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.